Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian, salam sehat dan tetap semangat. Baik, Ananda sekalian, pada kesempatan hari ini kita masih berjumpa dalam pembelajaran matematika kelas 9 SMP Unisnu Makassar bersama dengan saya, Pak Abe. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, tentunya yang pertama kita berdoa terlebih dahulu, ya. Jadi Anda sekalian, semoga dengan kita berdoa ada keberkahan di dalam proses pembelajaran kita. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anda sekalian, telah kita berdoa, semoga dengan kita berdoa dalam pembelajaran ini senantiasa ada keberkahan dan manfaat dalam pembelajaran kita. Baik, Anda sekalian, yang kedua, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa Anda sekalian untuk mengisi absensi kehadiran Anda sekalian di pembelajaran live ini dengan menuliskan nama dan kelasnya di kolom komentar. Jadi Bapak ulang lagi, silahkan mengisi absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan nama dan kelasnya. Baik, Anda sekalian, pada kesempatan hari ini kita masih pada bab kekongruenan dan kesebangunan, di mana kompetensi dasar pengetahuannya itu adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya, di mana menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Jadi ini masih pada bab kekongruenan dan kesebangunan. Nah, baik Anda sekalian, untuk materi kita pada pekan ke-11 ini itu terkait dengan bagian terakhir dari bab kesebangunan dan kekongruenan, yaitu penerapan atau aplikasi konsep kesebangunan. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita menggunakan konsep kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat penting karena terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Anda sekalian, adapun tujuan kita pada hari ini, di mana peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan konsep kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada kesempatan hari ini satu tujuan kita yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan konsep kesebangunan. Nah, terkait dengan masalah kesebangunan, tentunya ini terkait dengan kalau masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, coba diperhatikan Anda sekalian ya. Jadi ini tujuan kita pada kesempatan hari ini, dan ini merupakan pertemuan terakhir untuk bab kesebangunan dan kekongruenan. Nah, Anda sekalian, sebelum Bapak terlalu jauh membahas ataupun masuk ke membahas terkait dengan penerapan dari konsep kesebangunan, Bapak ingin menyampaikan materi terkait dengan materi sebelumnya, yaitu kesebangunan trapesium. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan kesebangunan bangun datar, kesebangunan segitiga, kemudian kekongruenan bangun datar, kekongruenan segitiga, itu kita sudah bahas. Nah, sekarang kita terkait dengan masuk untuk sebelum masuki materi terkait dengan penerapan konsep kesebangunan, Bapak ingin menyampaikan materi yang tidak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan kesebangunan trapesium. Coba diperhatikan Anda sekalian ya. Ini trapesium, di mana ada sisi A, sisi B, kemudian sisi C dan sisi D, dan kemudian sisi E. Ya. Jadi di sini sisi E yang kadang sering kita temukan di dalam soal terkait dengan bagaimana mencari panjang sisi tengah dari dua trapesium ini. Jadi di sini ada dua trapesium, pada gambar ini ada dua trapesium. Trapesium yang kecil ya, di mana sisi bawahnya itu adalah E dan sisi atasnya itu adalah C. Dan kemudian sisi trapesium yang besar itu adalah A tambah B, kemudian sisi bawahnya D dan sisi atasnya C. Ya, itu ada dua trapesium. Ada dua trapesium, sehingga ini kita maksudkan kesebangunan trapesium. Jadi dalam kehidupan ataupun dalam beberapa soal kita akan temukan terkait dengan
masalah kesebangunan dari dua trapesium. Jadi bagaimana menyelesaikannya seperti ini contoh ya, seperti ini rumusnya. Jadi mencari panjang garis tengah. Nah, di sini panjang garis tengah di sini yang Bapak maksud adalah yang Bapak lingkari, yaitu huruf E. Ya. Jadi panjang garis tengah. Dan beberapa soal yang akan kita temukan terutama di LKPD yang sudah Bapak berikan itu kita akan mencari panjang garis tengah. Nah, bagaimana rumusnya seperti ini. Jadi mencari panjang sisi atau panjang garis tengah dari E itu sama dengan A dikali D. A itu adalah sisi dari segitiga yang kecil, bukan segitiga, maaf, trapesium yang kecil ya, dikali dengan D. Dikali D itu sisi bawah dari trapesium yang besar, ditambah B dikali C. Ya, B itu adalah trapesium milik trapesium besar. Kemudian C itu adalah sisi trapesium yang kecil. Jadi ini ada dua trapesium tapi saling berhimpit, ya. Jadi saling berhimpit. Nah, kemudian dibagi dengan A tambah B, ya, ditambah dari sisi miringnya. Sehingga ini adalah rumus bagaimana mencari panjang garis tengah. Untuk lebih jelasnya kita akan perhatikan pada contoh berikut. Misalkan seperti ini ya. Jadi contoh soal, misalkan ada trapesium seperti ini. Tentukan panjang garis EF. Panjang garis EF, coba diperhatikan pada gambar. Itu adalah panjang garis tengah. Coba diperhatikan, di sini ada dua trapesium. Trapesium ABCD dan trapesium EFCD. Coba diperhatikan, ada dua trapesium. Trapesium ABCD adalah trapesium yang besar dan trapesium EFCD adalah trapesium yang kecil. Ya. Kemudian bagaimana cara menentukan panjang garis EF? Seperti biasa kita harus mengetahui dulu menentukan dulu apa yang diketahui dari soal ini. Ya, diketahui di sini panjang AB 14 meter. Kemudian maafin ya, ini panjang AB adalah 15 cm, panjang CD 8 cm, panjang AE 7 cm dan panjang DE 3 cm. Nah, ditanyakan adalah EF, ya. Yang ditanyakan adalah EF, ya, bukan lebar sungai ya. Ini nanti kita akan bahas terkait dengan penerapannya. Jadi ini terkait dulu dengan gambar trapesiumnya dulu, ya. Nah, jadi di sini yang dicari adalah EF, ya. Jadi yang lebar sungai itu tidak masuk ya. Jadi yang F yang kita cari. Nah, setelah kita menuliskan apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian kita akan menyelesaikan terkait dengan permasalahan ini. Jadi yang pertama adalah EF. Yang dicari adalah F. Jadi coba ditanya, EF itu adalah panjang garis tengah. Seperti dengan rumus yang kita sudah tentukan sebelumnya, yang kita sudah bahas sebelumnya pada slide sebelumnya, itu AB dikali DE. AB dikali DE. AB itu adalah 14 cm. Kemudian DE itu 3 cm. Jadi kalau biasanya kita di kelas itu kaki ke kepala. Jadi coba diperhatikan ini yang garis putus-putus warna merah, itu kaki ke kepala ya dikali. Jadi AB dikali DE ditambah AE ke CD. Jadi kaki ke kepala juga. Jadi CD dengan AE itu dikali juga. Nah, kemudian dibagi dengan yang bagian miring dijumlahkan. Jadi AE dengan ED dijumlahkan sehingga mendapatkan seperti ini. Kita substitusi nilainya, AB itu 14 cm, kemudian DE itu 3 cm, ditambah AE itu adalah 7 cm dan CD itu adalah 8 cm. Per 7 ditambah 3, AE 7 dan DE 3. Nah, kemudian EF itu sama dengan ya 14 kali 3 kan 42. Kemudian 7 kali 8 56. Kemudian 7 tambah 3 10. Jelas sampai sini ya. Nah, kemudian lanjut, EF itu adalah sama dengan 97. Ini 98 ya, maaf, 98 per 10. Bukan 97 ya, 98 per 10. Ya, jadi panjang EF itu adalah 9,8. Ya, mohon maafin ya, itu adalah sedikit kesalahan. Harusnya 42 tambah 56 itu adalah 98. Ya, ada salah penulisan.
kemudian dibagi 10 sehingga hasilnya adalah 9,8 cm. Jadi panjang EF adalah 9,8 cm. Jadi prosedur kita menyelesaikan soal itu harus ada dulu diketahui dari soal yang memang ditampilkan. Jadi kita harus menunjukkan apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian bagaimana kita menyelesaikan. Ya. Kemudian terakhir kita menarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah jadi panjang garis tengah atau panjang EF itu adalah 9,8 cm. Jadi anak-anak sekalian, Bapak ulangi, ada kesalahan penulisan. Di situ 97 harusnya adalah 98. Sehingga AF itu adalah 9,8. Dimaafkan ya anak-anak sekalian. Yang maaf, ini ada kesalahan penulisan. Lanjut, kita masuk di materi kita pada kesempatan hari ini. Jadi tadi itu adalah membahas terkait dengan materi sebelumnya yang belum tuntas kita bahas. Dan kita masuk sekarang dari tujuan pembelajaran kita terkait dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Coba diperhatikan Anda sekalian. Nah, seperti ini. Kita ingin mengukur lebar sungai. Ya. Tentunya kita akan mencari cara bagaimana supaya kita cepat untuk menentukan atau mendapatkan dari lebar sungai tersebut tanpa harus menyeberang membawa meteran dari tempat yang satu ke seberang sungai tersebut untuk mengukur atau mengukur lebar dari sungai tersebut. Ya, itu cara manual. Ya, jadi kalau kita menggunakan konsep matematika, kita bisa menggunakan konsep kesebangunan untuk mengukur lebar dari sungai tersebut. Ya, tanpa harus berenang membawa meteran dengan menancapkan meteran di titik kita berenang sampai ke seberang itu, kemudian menentukan panjangnya tidak usah. Jadi cukup dengan kita menggunakan konsep kesebangunan. Nah, itulah aplikasi dari konsep kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mengukur lebar sungai. Nah, kemudian yang kedua adalah kita ingin mengukur tinggi dari gedung atau tinggi dari bangunan. Kita bisa menggunakan konsep kesebangunan. Ya. Jadi kita ingin mengukur tinggi dari suatu gedung atau dari suatu bangunan. Kita bisa menggunakan konsep kesebangunan. Nah, kemudian kita juga bisa mengukur atau menentukan panjang atau lebar sebenarnya dari sebuah benda yang digambarkan. Kayak misalkan di gambar A itu adalah gambar dalam bentuk yang kecil ya di kertas. Kemudian gambar B itu adalah gambar yang sebenarnya. Ya, di situ kita lihat lebar lapangan pada gambar itu 4 cm. Panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm. Kemudian lebar asli lapangan tersebut adalah 300 meter. Kita bisa menentukan panjang lapangan itu 300 meter. Kita bisa menentukan lebar lapangan itu berdasarkan dengan perbandingan gambar yang kecil itu yang kita sudah gambarkan. Jadi ada gambar, ada sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau pada gambar 4 cm panjangnya, kenyataannya 300 meter. Di gambar lebarnya 3 cm. Kenyataannya berapa? Kita bisa menggunakan konsep kesebangunan untuk menentukan lebar dari lapangan tanpa harus membawa meteran ke lapangan. Kemudian kita mengukur secara manual, tidak usah. Dipahami ya, Anda sekalian? Jadi inilah konsep kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan kita dalam mengukur atau menentukan panjang dari sisi yang kita ingin tanyakan, panjang atau tinggi, ya. Lanjut. Nah, coba diperhatikan, kita menyelesaikan soal cerita dulu. Jadi terkait dengan penerapan konsep kesebangunan, kita selalu diberikan soal dalam bentuk cerita. Ya, soal dalam bentuk cerita. Coba yang cerita pertama seperti ini. Pada pelaksanaan lomba hiking Hizbul Watan, setiap regu akan diberikan tes untuk menghitung lebar sungai di salah satu pos. An'am sebagai ketua regu amfibi Scout melihat di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu, An'am menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D dengan jarak seperti gambar. Coba diperhatikan, gambarnya seperti ini. Jadi ada pohon, kemudian An'am menancapkan tongkat pada titik A, B, C, dan D. Untuk apa?
untuk mengukur lebar sungai. Jadi Anda tidak usah menyeberang membawa meteran untuk mengukur lebar sungai. Cukup dengan menggunakan konsep kesebangunan, kita bisa menentukan lebar sungai dengan cepat. Bagaimana? Begini caranya, coba diperhatikan. Jadi kita akan memecahkan masalah ini dengan menggunakan konsep kesebangunan secara matematis. Jadi coba diperhatikan gambarnya. Kemudian coba kita mengeluarkan segitiga ini ya, mengeluarkan segitiga ini dengan bentuk seperti ini. Coba diperhatikan, AB 8 meter, kemudian CD itu 6 meter, kemudian AD 4 meter. X itu adalah lebar sungai. Itu yang akan kita cari. Ya, itu yang akan kita selesaikan, berapa lebar sungai tersebut. Ya, coba diperhatikan. Kita bedah dulu segitiganya. Seperti ini. Sehingga tentunya AB sudah kita dapatkan panjangnya, CD juga kita sudah dapatkan panjangnya, DE itu adalah lebar sungai, kemudian AE itu adalah lebar sungai ditambah dengan jarak D ke A. Sehingga di situ dituliskan 4 ditambah X. Karena D ke pohon itu X, kemudian D ke A itu adalah 4 meter. Sehingga A ke pohon, A ke E itu adalah 4 ditambah X. Ini ilustrasi gambar. Ya, supaya memudahkan kita dalam membandingkan panjang sisi yang bersesuaian. Sehingga kita harus modelkan seperti ini. Nah, setelah kita membandingkan panjang sisi yang bersesuaian seperti ini, coba diperhatikan, kita harus mencari dulu apa yang diketahui, menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Nah, di situ AB 8 meter, kemudian CD 6 meter, kemudian AD itu adalah 4 meter. Nah, yang ditanyakan adalah lebar sungai atau DE atau X, kita misalkan sebagai X. Nah, sehingga penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita bandingkan AB berbanding CD. Jadi panjang sisi yang bersesuaian kita bandingkan. Ya, panjang sisi yang bersesuaian kita bandingkan, maka AB berbanding dengan CD. Kemudian AE berbanding dengan DE. Setelah kita mendapatkan perbandingan sisi yang bersesuaian, maka kita akan memasukkan atau mensubstitusi nilainya masing-masing yang diketahui. Diketahui AB itu 8, CD itu 6, kemudian AE itu adalah 4 ditambah X. Coba lihat gambar yang segitiga kuning. AE itu adalah 4 tambah X. Kemudian DE itu adalah X. Nah, kemudian setelah tahap ini kita melakukan perkalian silang sehingga mendapatkan seperti ini. 8 dikali X sama dengan 6 dikali 4 ditambah X dalam kurung. Nah, setelah ini, nah kita mendapatkan 8X sama dengan 6 dikali 4 dapat 24. Kemudian 6 dikali X dapat 6X. Nah, kita sudah mendapatkan 8X sama dengan 24 ditambah 6X. Setelah tahapan ini, kita harus mengumpulkan suku-suku yang sejenis, di mana yang memiliki variabel X itu dikumpulkan sama dengan variabel X-nya, yang konstan, yang angka saja itu dikumpulkan dengan angka saja, sehingga menghasilkan seperti ini. 8X dikurang 6X. Kenapa harus dikurang 6X? Karena perpindahan positif X ke ruas kiri. Jadi 6X ada di ruas kanan, pindah ke ruas kiri. Karena di ruas kanan dia posisi 6 itu adalah positif, maka dia akan berpindah ke ruas kiri dan berubah tanda menjadi minus 6X. Sama dengan 24. Sehingga 8X dikurang 6X dapatnya 2X. Sama dengan 24. Jadi 2X sama dengan 24. 2 dikali berapa dapat 24. Sehingga kita mendapatkan X itu adalah 12. Jadi lebar sungai adalah 12 meter. Kira-kira kalau kita menyeberang dengan berenang sepanjang 12 meter sanggup tidak? Nah, jadi tidak usah kita berenang untuk menentukan lebar sungai. Apalagi yang lebarnya terlalu besar ya, misalkan 12 meter. Ini cukup kita dengan menggunakan konsep kesebangunan, itu kita bisa menentukan lebar sungai tanpa harus menyeberang dan kemudian membawa meter secara manual. Oke? Baik. Ini soal cerita yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ada soal cerita yang lain yang mungkin bukan terkait dengan sungai,
kita terkait dengan ya ini tinggi sebuah gedung. Misalkan Febri sedang melihat rumah tetangganya, ia sangat penasaran dengan ketinggian rumah tersebut. Akhirnya Febri mencari tahu dengan menggambar seperti ilustrasi berikut ini. Nah, jadi misalkan ada misalkan ya Febri menggambarkan seperti ini, dia berdiri dengan jarak 10 meter dari rumah tersebut. Kemudian Febri menancapkan sebuah benda di posisi A dengan jarak 4 meter dari dirinya, dari posisinya, ya. Sehingga dengan konsep ini kita bisa menentukan tinggi gedung tanpa harus memanjatnya. Kalau tadi kita menyeberangi sungai, tidak usah. Kalau ini gedung, tidak usah kita jauh panjat. Cukup dengan menggunakan konsep kesebangunan, maka kita bisa menentukan tinggi gedung dengan cara seperti ini. Nah, bagaimana memecahkan masalah soal cerita ini? Coba kita lihat dengan cara seperti ini. Jadi kita akan membantu Febri untuk menyelesaikan menuntaskan penasarannya berapa tinggi gedung tersebut. Coba diperhatikan, ini gambarnya. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Ini A ke B ke C dan D dan E. Ini ada dua segitiga, segitiga ABE dan segitiga ACD. Segitiga ABE itu adalah segitiga yang kecil, segitiga antara titik A dengan posisi Febri berdiri. Kemudian segitiga ACD adalah posisi dari titik A dengan posisi gedung. Berarti secara keseluruhan. Seperti apa? Seperti ini modelnya. Sehingga dari gambar ini kita bisa menentukan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian, itu kita bisa tentukan. Nah, coba kita menuliskan dulu ya seperti biasa. Kayaknya soal cerita kita harus menentukan dulu apa yang diketahui. Nah, diketahui panjang AB 4 meter, kemudian AC itu adalah situ harusnya 14 meter, kemudian BE itu adalah tinggi Febri itu adalah 1,5 meter. 150 cm itu sama dengan 1,5 meter. Yang ditanyakan bukan lebar sungai lagi ya, tapi ditanyakan adalah CD itu adalah tinggi gedung. Maaf, ini adalah CD itu adalah tinggi gedung. Ya, ada kesalahan di situ ya. Yang ditanyakan adalah CD tinggi gedung. Nah, setelah kita menentukan, menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, nah, kita akan menyelesaikan masalah ini. Kita akan membantu Febri untuk mengungkap penasarannya ini berapa tinggi rumah tersebut dari tetangganya, rumah tetangganya. Seperti ini. Jadi perbandingannya adalah AB berbanding AC sama dengan BE berbanding dengan CD. Setelah kita membandingkan perbandingan sisi yang bersesuaian, kita substitusi atau memasukkan nilai dari apa yang diketahui dari gambar tersebut. Dapatkan AB 4 cm, kemudian AC 14 meter ya, maaf. Kemudian BE itu 1,5 meter dan CD itu adalah tinggi gedung, dan itulah yang ditanyakan. Nah, sehingga kita dapatkan dengan menggunakan perkalian silang 4 dikali X, kemudian 14 dikali 1,5. Sehingga kita dapatkan 4X sama dengan 21. Sehingga X atau tinggi gedung itu adalah 5,25 meter. Jadi, sebagai kesimpulan, tinggi rumah tetangga Febri itu adalah 5,25 meter. Kita bisa menentukan tinggi rumah tanpa harus memanjat, kemudian membawa meteran, kemudian kita meletakkan meteran dari ujung sampai ke bawah, kemudian kita bisa menentukan panjang atau tinggi gedung tersebut, tidak usah. Ya. Kita hanya menentukan dengan menggunakan perbandingan seperti ini, tanpa harus memanjat, kita bisa menentukan berapa tinggi gedung tersebut. Mudah kan dengan menggunakan konsep kesebangunan? Ya, seperti itu. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga soal cerita. Ya, misalkan seperti ini. Ada seseorang yang berdiri kemudian ingin mengukur berapa tinggi tiang bendera. Ya, berapa tinggi tiang bendera. Kalau ini kita menggunakan bayangan. Ya, bayangan orang yang berdiri dengan bayangan tiang bendera ini. Ya, seperti ini. Ya. Jadi pada satu ketika bayangan tiang bendera 4 meter dan bayangan Faki berdiri di dekat tiang bendera tersebut itu adalah 0,8 meter. Jika tinggi badan Faki 1,6 meter, tentukanlah tinggi tiang bendera.
Ini tidak usah juga perlu kita panjat untuk kita mengukur tinggi dari tiang bendera. Cukup dengan menggunakan konsep bangunan, kita bisa menentukan dan menemukan berapa tinggi tiang bendera dengan cepat. Bagaimana cara menentukannya? Perhatikan seperti ini. Jadi tiang bendera, ya, kita menggunakan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian, ya. Kita tentunya kalau ada soal cerita seperti ini, ya kita tentunya selalu menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Jadi ketahui bayangan tiang bendera atau AB itu 4 meter, kemudian bayangan faki itu PQ sama dengan 0,8 meter, kemudian tinggi faki itu PR sama dengan 1,6 meter. Jadi silakan dilihat gambarnya. Nah, ditanyakan tinggi tiang bendera atau AC atau X. Boleh, ya, boleh kita memisalkan tiang bendera itu sebagai X. Boleh juga huruf yang lain, tidak jadi masalah, ya. Jadi intinya kita memahami soal bahwa yang dicari adalah tinggi tiang bendera. Nah, lalu bagaimana kita menemukan tinggi tiang bendera dengan menggunakan konsep bangunan seperti ini. Jadi kita membandingkan bayangan tiang bendera dengan bayangan faki pada saat berdiri. Jadi bayangan tiang bendera dengan bayangan faki kita bandingkan, itu akan sama dan bersesuaian dengan tinggi tiang bendera dengan tinggi faki berdiri. Ya. Jadi ini kita membandingkan bayangan dengan bayangan, tinggi dengan tinggi. Jadi kalau misalkan kita ingin mengukur tinggi tiang listrik, ya tentunya bayangan tiang listrik. Kalau misalkan kita berpatokan dengan diri kita, berarti bayangan kita berdiri, kemudian tinggi tiang listrik berbanding dengan tinggi kita berdiri. Ya, jadi seperti itu. Kita harus bersesuaian bayangan dengan bayangan kita bandingkan, kemudian tinggi dengan tinggi kita bandingkan. Ya, tidak boleh bayangan dengan tinggi sama dengan bayangan dengan tinggi, tidak boleh. Ya, harus bayangan dengan bayangan tiang bendera dengan bayangan faki, tinggi tiang bendera dengan tinggi faki. Dan ini harus konsisten. Ya, tidak boleh kita kita mau membandingkan antara bayangan dengan tinggi, kemudian bayangan dengan tinggi, karena tidak bersesuaian. Makanya selalu kita mengatakan bahwa perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Ya, bayangan dengan bayangan, tinggi dengan tinggi. Nah, seperti ini kita bandingkan AB itu adalah bayangan tiang bendera, PQ itu adalah bayangan faki, kemudian AC itu adalah tinggi tiang bendera, dengan PR itu adalah tinggi faki berdiri. Setelah kita menentukan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian, kita substitusi nilai yang diketahui. Didapatkanlah AB 4, PQ 0,8, AC itu adalah yang ditanyakan, kemudian PR itu adalah 1,6. Kita menggunakan perkalian silang, sehingga kita dapatkan 0,8X sama dengan 4 dikali 1,6. Sehingga kita dapatkan 0,8X sama dengan 6,4. Hasilnya X sama dengan 8 meter. Jadi tinggi tiang bendera adalah 8 meter. Tidak usah dipanjat untuk mengukur tiang bendera, cukup dengan menggunakan konsep bangunan, itu lebih mudah. Ya, jadi ini aplikasi kita mempelajari atau penerapan dari kita mempelajari materi kesebangunan dan kekongruenan. Oke, Anda sekalian, dipahami sampai sini? Jadi banyak kehidupan kita yang dengan kita menggunakan konsep matematika dalam kehidupan itu bisa lebih mudah kita mendapatkan hasilnya dibandingkan kita menggunakan secara manual. Dipanjatkah, diseberangilah sungainya, ataupun kita dan seterusnya lah. Ya, dengan menggunakan konsep bangunan, kita bisa dengan mudah dan dengan cepat mendapatkan tinggi, lebar, ataupun apa yang ditanyakan dari soal dalam kehidupan nyata. Oke, terakhir sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita membandingkan panjang sisi yang bersesuaian. Jadi ingat, harus bersesuaian. Kemudian kalau bayangan dengan bayangan, tinggi dengan tinggi, kemudian dia harus seletak. Kalau misalkan dia sebuah gambar, boleh. Jadi kalau misalkan soal cerita, kita boleh menggambarkan dengan sebuah ilustrasi. Ya, dalam konsep matematika kita bisa buatkan seperti yang
lebar sungai, kita bisa buatkan dengan konsep matematikanya, sehingga lebih memudahkan kita untuk membandingkan panjang sisi yang bersesuaian. Itu adalah kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi beberapa ataupun banyak dalam kehidupan kita itu dengan mudah kita dapat menentukan panjang ataupun lebarnya dengan menggunakan konsep kesebangunan. Jadi tidak rugi kita mempelajari materi ini, karena tentunya dengan pelajaran ini kita bisa menentukan dengan cepat jika kita menemukan permasalahan dalam kehidupan nyata. Ya, seperti itu. Kemudian kata mutiara pada pertemuan terakhir kita ini pada bab keseimbangan kekorean adalah perbandingan yang paling bersesuaian adalah bandingkan dirimu di masa dulu dan sekarang, bukan dirimu dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau dirimu dengan orang lain berarti tidak bersesuaian. Harusnya dirimu yang dulu dan dirimu yang sekarang, supaya itu bersesuaian dengan orang yang sama. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya kita membandingkan, ya, ada muhasabah, ada perbandingan diri antara kita dulu dengan sekarang, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18, terkait dengan ayat yang berintegrasi dengan materi kita pada hari ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Anda sekalian, selanjutnya untuk pertemuan pekan depan, insya Allah kita akan bahas terkait dengan bangun ruang sisi lengkung. Ya, bangun ruang sisi lengkung, apa-apa saja bangun ruang sisi lengkung itu, dan yang mana saja yang termasuk bangun ruang sisi lengkung itu, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.